Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut maknane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ya lafaz alif lam mim Allah utawi Gusti Allah iku alamu luwih ngawruhine mau bimuradihi kelawan pengarepe alif lam mim bimuradi kelawan pengarepe alif lam mim bidzalika kelawan mengkono alif lam mim zalikal kitabu ay hadzal kitabu zalika utawi kitab mengkono kitab ai hadzal kitabu tegese ikilah kitab rupane alladzi alkitab silai alladzi yaqra'u kang maca ing alladzi sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabare dalik iku la raiba ora ana mangmang aila saka tegese ora ana mangmang oleh mamang fi ing dalam kitab annahu setuhune kitab khabare anna iku min indillahi saking ngarsane Gusti Allah wa jumlatun nafi utawi la raiba mau jumlatun nafi utawi jumlah nafi wawunya marjanya ke la raiba fihi wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi iku khabarul mubtada'ihi khabare mubtadane lafaz tadi atau la raiba fihi itu menjadi khabarnya lafaz dzalik atau hadzal kitab tadi. Khabaru mubtada'ihi dzalik khabare mubtadane lafaz dzalik ai hadza dzalik wal isyaratu utawi isyarah bihi kelawan dzalik isyarah mau iku li ta'dimi nuduhaken makna ngagungaken hudan iku hudan ngabaraken ai khabarun tegese ngabaraken ai khabarun tegese khabar sani kang nomor loro. Jadi hudan itu menjadi khabar yang kedua dari dalik ai hadi artinya nuduhaken lil muttaqina maring pira-pira wong kang bertakwa. Aiso ilina tegese pira-pira wong kang dadekaken kabeh dadekane mau ila takwa maring takwa. Dengan apa? Bimtithalil awamiri kelawan ngelakoni pira-pira perintah Gusti Allah wajtina bin nawahihi lan ngatuhi pira-pira larangane Gusti Allah. Bisa ngatuhi mau litiko ihim krana ngregani atau krana ngreksa wong kabeh bidzalikan nari kelawan mengkono neraka.
titik. Jadi lafaz alif lam mim di sini adalah masuk ke kategori mutasyabih. Mutasyabih itu maksudnya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang tahu maknanya. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kalau yang muhkam itu yang sudah dohir, yang jelas, tanpa harus ya, atau bisa difahami secara makna atau bisa secara tafsir para ulama. Tapi kalau ayat mutasyabih itu biasanya susah difahami dan yang mengetahui makna hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ayat yang muhkam. Contoh ayat yang muhkam itu seperti halnya hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bi ghairillah. Famaniddur ghairu bahin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Itu contoh ayat-ayat yang muhkam. Hurrimat alaikum, diharamkan kepada kalian al-maitata waddama. Al-maitata waddama lahmal khinzir. Dama wa lahmal khinzir. Yaitu diharamkan kepada kalian batang, darah, dan daging babi. Yaitu sudah jelas itu. Muhkam itu jelas, kalau mutasyabih itu belum jelas. Ayat-ayat yang mutasyabih itu hanya Allah yang tahu maknanya. Contohnya ini alif lam mim. Dzalika ay hadzal kitab alladzi yaqra'u Muhammad la raiba ay la syakka fihi. Jadi kitab ini itu kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba ora ono mang-mang ay la syakka tegese ora ono mang-mang fihi ing dalam kitab. Artinya di dalam kitab yang dibawa atau yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di sini, di dalamnya itu tidak mempunyai keraguan. Yang dimana innahu min indillahi, dimana kitab Al-Quran itu adalah min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah langsung berupa Al-Quranul Karim. Kemudian dari sekian kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu hanya Al-Quran yang dimana Allah itu ikut berperan dalam menjaganya. Berbeda seperti kitab-kitab Injil misalkan, atau Taurat. Allah memberi kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan pengikutnya disuruh untuk menjaganya. Setelah itu Allah itu tidak bertanggung jawab ketika ada kesalahan di dalamnya. Berbeda ketika Allah itu mengasihi Al-Quran, menurunkan Al-Quran, memberi risalah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dalam menyebarkan agama Islam. Allah itu ikut menjaganya. Makanya dalam Al-Quran itu kata kami itu termasuk adalah Allah dan para penghafal Al-Quran, para pelajar Al-Quran, yang dimana dari adanya penghafal Al-Quran, Al-Quran itulah akan menjadi terjaga. Banyak contoh-contoh yang menerangkan bahwasanya Al-Quran itu Allah langsung yang menjaga. Contoh dalam berita-berita itu banyak ketika kebakaran dan sebagainya, api tidak berani bahkan tidak menyentuh Al-Quranul Karim. Di sini kita bisa pahami bahwasanya
la raiba ay la syakka fihi annahu min indillah. Dari kejadian-kejadian tersebut kita bisa pahami bahwasanya itu benar-benar tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafadz la raiba fihi itu jumlatun nafi khabar mubtada'i dzalik. Itu jumlah nafi di sini menjadi khabar dari lafadz dzalik. Kemudian wal isyaratu bihi lita'dim. Di sini itu mempunyai makna lita'dim, mengagungkan. Bahwasanya kitab ini, Al-Quran ini, itu di dalamnya itu benar-benar tidak ada keraguan. Maka ketika orang itu di dalamnya mempunyai keraguan, nah maka orang itu patut dipertanyakan keislamannya. Sedangkan di Alif Lam Mim atau di Al-Baqarah pertama itu la syakka fihi, la raiba fi, ay la syakka fihi. Kok ada orang ragu dengan kebenaran Al-Quran. Kemudian hudan khabaru tsani ay hadi lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu as-sairina ila taqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahihi. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang menjadikan dirinya takwa atau takut dengan melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Kenapa? Litikoihim bidzalikanna. Karena orang tersebut menjaga dirinya dari masuk neraka atau dirinya nanti masuk neraka. Orang itu takwa, takut. Muttaqin itu orang-orang yang takut, yang akhirnya dirinya itu melaksanakan perintah Allah dengan maksimal, berusaha melaksanakan perintah Allah dengan maksimal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna alladzina yubiru ake silai alladzi yu'minuna kang kudu iman sapa alladzi ayusaddiquna tegese beneraken sapa alladzina beneraken mau bil ghaibi maring perkara kang ghaib, bil ghaibi maring perkara ghaib, bima kelawan perkara silahema Goba kang samar opo ma anhum saking wong kabeh atau alladzina. Nyatane min ba'ti koyo hari pembangkitan. Wal jannati lan surga, wan nari lan neraka. Wa yuqimuna lan padha jumenengaken sapa sira kabeh, jumenengaken mau as-sholata ing salat. Ayatu tegese nekaken sapa sira kabeh biha kelawan as-sholata. Nakaken mau bihuquqiha kelawan pira-pira hak-hake salat. Wa mimmalan saking perkara silahem ma rozakna kang wis awe rezeki sapa ingsun hum ing sira kabeh atau ing alladzina. Ay atoina tegese wis ngawe sapa ingsun hum ing sira kabeh yungfikuna podo membelanjakan sopo sira kabeh oleh membelanjakan fi taatillah ing dalam taat maring Gusti Allah. Kemudian orang-orang yang beriman yaitu adalah orang-orang yang membenarkan dari sesuatu yang gaib. Apa itu sesuatu yang gaib? Bima ghaba anhum, yaitu sesuatu yang tidak ditampakkan kepada kalian, yang tidak dilihat, seperti apa min ba'tsil wal jannati wan nar, seperti halnya hari pembangkitan. Hari pembangkitan itu belum ditampakkan di zaman kita.
Maka bagaimana? Orang yang beriman itu orang akan mengimani bahwasanya nanti setelah wafat itu ada hari pembangkitan, ya, di padang mahsyar dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian nanti setelah kita wafat kemudian dibangkitkan lagi, nanti ada pertanggungjawaban, perhitungan pahala, kemudian nanti yaumil mizan itu, kemudian surga, adanya surga dan neraka. Itu harus kita membenarkan bahwasanya hal itu ada. Kalau kita itu membenarkan bahwasanya hal itu ada dan akan terjadi, maka orang tersebut itu dikatakan sebagai alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Wa yuqimus sholata. Kemudian yang kedua, orang tersebut itu atau kalian semua harus melaksanakan sholat. Ayatuna bima hukukiha, biha hukukiha. Artinya apa? Orang itu mengetahui atau mendatangi hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat itu apa? Ya berkaitan dengan syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, dan sebagainya. Sholat harus menghadap kiblat misalnya, harus menghadap kiblat, kemudian sholat harus menutup aurat, satrul aurati. Kemudian sholat itu harus wudu sebelum sholat, itu namanya hukukiha, harus memenuhi hak-haknya sholat. Wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfikuna fi ta'atillah. Dan orang-orang mukmin tersebut atau kalian semua itu wa mimma razaqnakum, harus apa? Harus iman, atau harus melaksanakan dari sesuatu yang yang Allah rezekikan kepada kalian, yang dimana Allah itu mengasih rezeki kepada kalian. Untuk apa? Yunfikuna fi ta'atillah, untuk dibelanjakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang itu beli motor. Orang itu beli motor itu tujuannya itu untuk dakwah atau untuk mengajar agama atau untuk wasiat dakwah fi dinil Islam, meluaskan dakwah agama Islam. Ya, misalkan, itu salah satu contoh a'tainahum, mimma razaqnahum ay a'tainahum yunfikuna fi ta'atillah. Atau kita itu membeli salon misalkan, salonnya itu digunakan untuk naudzuman santri. Itu juga rezeki yang diberikan oleh Allah untuk membeli salon, kemudian salon tersebut itu digunakan untuk naudzuman santri, itu juga masuk kategori yunfikuna fi ta'atillah. Atau kita itu memberi makan orang lain, atau kita beli makan untuk kita sendiri. Kemudian kita itu setelah makan mempunyai tenaga, kemudian tenaga kita itu digunakan untuk sholat, itu juga termasuk yunfikuna fi ta'atillah. Kemudian selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina biro-biro wong akeh silai alladzi yu'minuna kang iman sapa alladzina, imane mau bima kelawan perkara silahim ma unzila kang wis den temurnaken sapa, kang wis den temurnaken apa ma, den turunaken apa mau ilaika maring sira, tegese ayil Quran, tegese yo Al-Quran. Wa malan perkara silahim ma unzila kang wis den temurnaken apa ma min qablika, den temurnaken mau min qablika saking sadurunge sira. Ayat Taurat tegese kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wa ghairi ma lan saklane Taurat wal Injil.
Wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi wabil akhiratu utawi wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi alladzi iku yukinu napodo iku yukinu na ayalamu na iku yukinu na podo weruh kabeh ayalamu na tegese podo weruh sapa sira kabeh yukinu na itu podo yakin sapa sira kabeh ayalamu na tegese podo weruh sapa sira kabeh. Nah, jadi ulaika utai mengkono hum atau aladi iku al mausufuna piro-piro kang disifati kabeh disifatine mau bima kelawan perkara silahem madu piro kang wis disebut apa ma ala hudan ing atase pituduh mirrabihim saking pangerane sira kabeh wa ulaika utawi mengkono-mengkono hum tadi atau utawi mengkono-kono wong akeh alladzina iku hum rupane hum ya ulaik iku al-muflihuna pira-pira wong kang beja kabeh ai faizuna tegese pira-pira kang bejo kabeh bujune mau bil jannati kelawan surga annajuna kang selamat kabeh selamate mau minan nari saking neraka. Kemudian ayat yang selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayil Qur'an wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang telah diturunkan kepada kamu yaitu Al-Qur'an wa ma unzila min qablik dan sesuatu atau kitab yang sudah diturunkan kepada sebelum kamu yaitu Taurat dan kitab Injil atau selain keduanya yaitu Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun dan orang tersebut iman kepada akhirat. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang yuqinun, orang-orang yang yakin, orang-orang ayyalamuna, orang-orang yang mengetahui. Nah, orang-orang yang tersebut adalah ulaik tadi mau ulaik al-mausufuna bima dzukir. Orang-orang yang iman itu orang-orang yang iman tadi ya, kepada sesuatu yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian membelanjakan rezekinya Allah di jalur ketaatan dalam ketaatan kepada Allah, kemudian iman kepada sesuatu yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran dan sebelum kamu yaitu Taurat, Injil dan Zabur. Kemudian orang-orang tersebut itu berusaha maksimal melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangnya Allah. Orang-orang tersebut adalah mausufuna bima dzukira, orang-orang yang disifati tadi yang sudah disebutkan. Ala hudan mir rabbihim. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang disifati yaitu orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang tadi itu, orang-orang tersebut tadi yang telah disebutkan adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo. Al-faizuna bil jannati najuna minan nar. Yaitu orang-orang yang bejo di dalam surga. Orang-orang yang beruntung yang dimana nanti orang itu masuk di dalam surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut itu an-najuna minan nar. Orang tersebut itu akan selamat dari siksa neraka. Jadi ketika orang tersebut itu bahwasanya iman kepada Al-Quran, memperbaiki diri dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, berusaha dengan semaksimal mungkin,
Kemudian orang itu iman kepada sesuatu yang gaib atau yang belum terjadi, yaitu hari pembangkitan dan seterusnya, adanya surga, adanya neraka dan seterusnya. Kemudian orang itu iman kepada sesuatu yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan orang tersebut melaksanakan sholat sesuai syariat. Kemudian orang tersebut itu membelanjakan hartanya sesuai dengan koridor syariat, yaitu fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu iman kepada akhirat. Orang-orang yang tersebut itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nantinya itu akan masuk surga dan selamat dari neraka. Bi barakatil Fatihah.